Fajar baru saja mengusap langit tembalang ketika Ratih terbangun. Udara masih dingin, sisa embun menempel di kaca jendela kayu rumahnya. Lampu minyak di ruang tengah berkerlip lembut, memberi cahaya kuning pucat yang menenangkan. Dari bilik dapur, suara ibunya Busari terdengar pelan, memanggilnya dengan nada penuh kasih. "Ratih, ayo bangun nak." Tempe sudah menunggu. Ratih mengucek mata, menarik selimut yang masih menyimpan hangat tubuhnya. Udara Semarang bagian atas itu sejuk, berembus lembut dari bukit-bukit kecil di sekitar tembalang. Ia meraih kebaya lusuh warna biru tua yang biasa dipakainya untuk berdagang. Sederhana, tapi bersih dan wangi sabun lerak. Rambut hitamnya yang panjang ia ikat tergesa, meski beberapa helai tetap lepas menutupi kening di dapur. Aroma kedelai rebus bercampur dengan wangi kayu bakar. Busari sedang menata tempe dalam daun pisang, menyiapkannya untuk dibawa ke pasar. Panci besar mendesis pelan di atas tungku tanah. "Kamu bantu bungkus yang ini ya," kata Busari sambil menoles kilas. Ratih tersenyum dan langsung duduk di tikar pandan. Tangannya cekatan melipat daun pisang yang masih hangat. Di luar, ayam jantan berkokok bersaut-sautan. Langit timur mulai menyala oranye, menandakan matahari akan segera menyingkap gelap. Ratih menyenandungkan lagu lirih yang biasa dinyanyikan neneknya. Lagu Jawa kuno yang menenangkan hati. Baginya, pagi adalah jam-jam paling indah. Dunia masih hening. Hanya suara alam dan desah napas orang-orang yang dicintai. Sekitar pukul 5, mereka selesai menata keranjang. 2 keranjang bambu besar penuh tempe segar siap dijual. Ratih menutupnya dengan kain putih agar tetap hangat. Ia memanggul 1 keranjang di pundaknya. Sementara Busari membawa yang lain. Mereka keluar rumah melewati gang sempit yang dipagari pohon pisang. Tanah masih basah oleh sisa hujan malam. Di kejauhan, suara azan subuh terdengar dari surau kecil, menggema lembut di antara rumah-rumah kayu. Perjalanan menuju pasar memakan waktu sekitar 20 menit. Jalan setapak menurun, melewati sawah kecil yang masih berkabut. Di kiri kanan, lampu rumah warga masih menyala redup. Sebagian orang baru saja selesai salat subuh. Ratih menyapa setiap orang yang mereka temui, dari Pak Slamet si tukang kayu hingga Mbah Minto yang gemar memberi kabar gosip. Senyum Ratih selalu tulus membuat orang-orang menyukainya. Pasar tembalang perlahan hidup. Lapak-lapak kayu berderet rapi, sebagian pedagang sudah menyalakan lampu minyak. Aroma khas pasar tradisional menyeruak, campuran wangi rempah, sayur segar, ikan laut yang baru datang, dan tentu saja aroma tempe goreng dari warung-warung yang sudah mulai menggoreng untuk pembeli sarapan. Ratih selalu merasa hangat melihat pemandangan ini. Pasar baginya bukan sekadar tempat berdagang, melainkan pusat kehidupan kampung. Mereka menempati lapak kecil di sudut barat pasar, di bawah pohon asam yang rindang. Ratih dengan lincah menyusun tempe di atas tikar, menumpuknya rapi hingga tampak menggoda. Beberapa pelanggan setia langsung mendekat begitu melihat mereka. "Oh, Ratih, tempenya wangi seperti biasa," seru Bunarti, penjual sayur. Ratih tertawa kecil, menawari potongan tempe hangat untuk dicicipi. Pagi kian ramai. Anak-anak sekolah berlarian membeli sarapan. Bapak-bapak menawar harga ikan, dan para pedagang saling sapa dengan logat Jawa Semarang yang kental. Ratih cekatan melayani, tangannya bergerak cepat membungkus tempe dengan daun pisang dan kertas. Ia selalu menyelipkan senyum, meski pelanggan kadang cerewet menawar harga. "Ora apa-apa, Bu. Sing penting tetap langganan," ujarnya ramah. "Tidak apa-apa. Yang penting tetap langganan." Sesekali Ratih menengada, memperhatikan matahari yang perlahan menanjak. Sinar keemasan menimpa atap seng pasar, memantulkan cahaya berkilau di genangan air. Seekor kucing loreng menyelinap di bawah meja, berharap mendapat remah tempe. Ratih menunduk, mengelus kepala kucing itu sambil berbisik, "Sabar, nanti Ratih kasih sisa ya." Menjelang siang, dagangan hampir habis. Busari menghitung uang hasil penjualan dengan wajah puas. "Alhamdulillah laris manis," katanya. Ratih mengangguk, merasakan kebanggaan sederhana yang menghangatkan dada. Baginya, kebahagiaan terletak pada hal-hal kecil seperti ini. Tempe habis terjual, pelanggan pulang senang, dan ibunya tersenyum lega saat mereka membereskan lapak. Angin semilir membawa suara gamelan dari radio salah satu warung makan. Nada-nada lembut itu menambah syahdu suasana. Ratih duduk sebentar, menyandarkan punggung pada batang pohon asam. Ia menatap langit biru yang mulai dihiasi awan tipis, membiarkan angan-angan kecil berkelana. Mungkin suatu hari ia bisa membuka warung tempe sendiri, lebih besar, dengan resep khas turun-temurun. Busari menepuk baunya pelan. "Ayo nduk,
Pulang sebelum panas, Ratih bangkit, kembali memanggul keranjang yang kini ringan. Mereka melangkah pulang melewati jalan yang sama, melewati sawah yang kini berkilat di bawah matahari siang. Burung-burung pipit beterbangan, suara jangkrik mulai riuh. Di ujung perjalanan, rumah kayu sederhana mereka menanti, teduh di bawah bayang pohon mangga. Ratih menarik napas panjang, menghirup aroma tanah dan kayu basah. Hatinya penuh rasa syukur. Ia tidak tahu bahwa hari-hari yang tampak biasa inilah yang kelak menjadi kenangan paling berharga. Pagi-pagi pasar, tawa para pedagang, dan senyum hangat ibunya. Sebelum langit tembalang berubah muram dan tak lagi sama. Ratih menarik napas panjang, menghirup aroma tanah dan kayu basah yang menenangkan. Hatinya penuh rasa syukur. Masih terbayang senyum hangat ibunya dan kicau burung pipit yang mengiringi langkah pulang. Ia tidak tahu bahwa hari-hari yang tampak biasa inilah yang kelak menjadi kenangan paling berharga. Pagi-pagi pasar, tawa para pedagang, dan senyum Bu Sari. Sebelum langit tembalang berubah muram dan tak lagi sama, dengan langkah ringan, Ratih menyusuri jalan menanjak yang diteduhi rimbun pohon mahoni. Menuju rumah di balik perbukitan, jalan pulang dari pasar selalu memberinya kesenangan kecil. Meski menanjak dan membuat betis pegal, jalur setapak itu memanjakan mata dengan pemandangan hijau. Pohon mahoni menjulang seperti pagar alami di sisi kiri dan kanan. Daunnya bergemerisik lembut saat angin gunung lewat. Cahaya matahari menyelip di sela dahan, membentuk pola keemasan di tanah yang basah oleh embun. Di kejauhan, suara aliran air dari sungai kecil terdengar pelan. Menambah damai siang itu, Ratih menyeimbangkan keranjang yang sudah nyaris kosong di pundaknya. Keranjang bambu itu kini hanya berisi beberapa potong tempe untuk makan siang. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi berderak di antara dedaunan kering. Ia sesekali berhenti, menyingkirkan ranting, atau sekadar menatap burung-burung yang melintas di langit biru muda. Di tengah perjalanan suara tawa keras memecah kesunyian, tawa yang tidak selaras dengan ketenangan alam, seperti nada kasar di tengah musik gamelan. Ratih menoleh sedikit terkejut. Dari balik tikungan muncul 3 sosok pemuda. "Wah, penjual tempe kebanggaan pasar Tembalang," seru yang paling depan sambil melambaikan tangan. "Itu Raka." Pemuda bertubuh tinggi dan berkulit sawo matang. Rambutnya disisir ke belakang dengan minyak kelapa, membuatnya tampak selalu licin. Senyum lebar menghiasi wajahnya, namun ada kilatan nakal di mata yang membuat Ratih agak waspada. Di belakangnya Bayu mengekori dengan langkah malas. Bayu bertubuh lebih kekar, mengenakan kaos lusuh yang menampakkan lengan berotot. Ia terkenal di kampung sebagai pemuda yang suka balapan motor dan sering membuat orang tua geleng kepala. Sementara Dion, yang paling muda, tampak lebih pendiam, meski matanya tak kalah jahil. Ia membawa gitar tua di punggung, menepuk-nepuk senar seolah menyiapkan lagu untuk mengiringi pertemuan itu. "Sendirian saja, Ratih?" tanya Raka dengan nada menggoda. "Keranjangnya sekarang ringan, bisa kami bantu." "Kalau kami dibayar dengan tempe gratis," Ratih tersenyum sopan, menahan rasa tidak nyaman. "Terima kasih Raka. Keranjang ini sudah ringan, saya bisa sendiri." Suaranya lembut tapi tegas. Ia melangkah, berusaha melewati mereka tanpa memancing obrolan lebih jauh. Namun Bayu melangkah ke samping, menahan jalan dengan pura-pura bercanda. Masa begitu saja ditolak? Kita kan cuma mau bantu. Tempe Ratih kan juara, pantas saja cepat habis." Ia tertawa lepas, tawa yang menggema di antara pepohonan, terdengar berlebihan di telinga Ratih. Dion menambahkan, suaranya seperti bisik yang disengaja agar terdengar, "Kalau Ratih buka warung sendiri, aku pasti jadi langganan." Bisa nyanyi sambil nunggu tempe goreng. Ia menepuk gitar, menciptakan dentingan kecil yang entah kenapa membuat Ratih merinding. Ratih menunduk sedikit, menata kata-kata agar tetap sopan. "Terima kasih Dion, semoga suatu hari bisa buka warung. Sekarang saya harus cepat pulang, ibu menunggu." Ia melangkah lagi, menatap jalan setapak yang menanjak, berharap mereka tidak menghalangi. Melihat Ratih tetap tenang, Raka akhirnya menyingkir sambil mengangkat tangan seolah menyerah. Baiklah, hati-hati di jalan Ratih. Jangan lupa undang kami kalau buka warung nanti," katanya sambil melirik kedua temannya. Bayu tertawa kecil, dan Dion hanya mengangguk dengan senyum samar. Ratih menghela napas lega ketika akhirnya bisa melewati mereka. Ia mempercepat langkah namun tetap menjaga sopan santun. Dari belakang terdengar lagi tawa mereka. Lebih pelan namun masih memantul di antara pohon mahoni. Tawa itu menimbulkan getar aneh di dadanya, bukan sekadar candaan biasa. Sambil berjalan, ingatannya melayang pada ketiga pemuda itu. "Raka,
anak sulung dari keluarga pedagang kayu yang cukup berada. Ayahnya disegani karena memiliki lahan luas, namun Raka lebih suka nongkrong dengan kawan-kawannya daripada membantu usaha keluarga. Bayu berasal dari keluarga petani sederhana. Ibunya sering mengeluh karena Bayu jarang di rumah, lebih senang balapan motor di jalan bawah bukit. Sementara Dion, yatim piatu sejak kecil, tinggal bersama bibinya yang pemarah. Banyak orang kasihan padanya, tetapi Dion tumbuh liar, menyukai musik dan keramaian hingga larut malam. Ratih mengenal mereka sejak kecil. Setidaknya sebatas wajah, mereka pernah bermain di sungai yang sama ketika masih kanak-kanak. Namun seiring bertambahnya usia, jarak di antara mereka melebar. Ratih sibuk membantu ibunya, sedangkan Raka, Bayu, dan Dion memilih jalur penuh petualangan dan kebebasan. Langkah Ratih makin cepat. Di balik rasa canggung, terselip kekhawatiran yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam tatapan dan tawa mereka yang tak bisa ia abaikan. Bukan ancaman terang-terangan, hanya kilasan rasa tak nyaman. Seperti angin dingin yang tiba-tiba menyusup di siang terik, ia akhirnya mencapai puncak tanjakan. Tempat pemandangan desa terbuka luas. Dari sini rumah-rumah kayu tampak mungil. Dikelilingi sawah dan kebun pisang, Ratih berhenti sejenak, mengatur napas. Angin perbukitan menyapu wajahnya. Membawa aroma daun mahoni yang khas, ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hati bahwa pertemuan tadi hanyalah kebetulan. Dan candaan mereka tak berarti apa-apa. Keranjang di pundaknya kini terasa semakin ringan. Di kejauhan, atap rumahnya yang teduh di bawah pohon mangga terlihat jelas. Senyum kecil kembali terbit di wajah Ratih. Ia memutuskan untuk menepis bayangan aneh yang sempat menggelayut. Baginya hari itu tetap indah. Matahari bersinar hangat, pasar laris dan ibu pasti menunggu dengan teh hangat di dapur. Namun jauh di belakang, di bawah rimbun mahoni, tawa ketiga pemuda itu masih bergema samar, seperti gema yang menolak hilang. Berbaur dengan desau angin sore, meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus dari hati Ratih. Sebuah nada yang kelak akan teringat kembali, ketika langit tembalang benar-benar berubah muram dan tak lagi sama, seperti gema yang menolak hilang. Tawa ketiga pemuda itu masih bergaung samar di telinga Ratih, berbaur dengan desau angin sore, meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus dari hati. Sebuah nada yang kelak akan teringat kembali, ketika langit tembalang benar-benar berubah muram dan tak lagi sama. Malam itu, Ratih kembali menapaki jalan yang sama. Namun kali ini langit kelabu dan udara terasa berbeda, seolah menyiapkan rahasia yang enggan diungkap. Hujan turun sejak petang. Mula-mula hanya rintik halus lalu berganti menjadi tirai air yang deras. Atap rumah-rumah kayu berdentum pelan, menirukan irama alam yang tak kenal lelah. Lampu-lampu minyak di gang-gang kecil bergetar di terpa angin. Semarang atas, yang biasanya ramai dengan suara anak-anak bermain, kini sunyi kecuali bunyi hujan dan gelegar guntur yang sesekali mengguncang perbukitan tembalang. Ratih baru saja selesai membereskan dagangan bersama Busari. Hari itu tempe laku keras, tetapi pembeli terakhir datang ketika senja sudah menebar warna ungu tua. "Besok jangan pulang terlalu malam, Nenduk," pesan Busari sambil menutup keranjang. "Kalau hujan begini jalan menanjak licin." Ibu khawatir, Ratih mengangguk. Merasakan kekhawatiran yang sama namun memilih untuk menenangkan ibunya. Mereka berjalan pulang dengan keranjang kosong, payung bambu di tangan Busari menjadi satu-satunya pelindung. Jalan setapak yang biasanya ramai kini hanya ditemani gemericik air. Rimbun pohon mahoni di kiri kanan jalan memayungi mereka seperti kanopi gelap. Kabut tipis mulai turun, menambah kesan asing pada jalur yang biasanya akrab. Ratih merapatkan selendang di bahu, hawa dingin merayapi kulit. Di pertengahan jalan, Ratih merasa sesuatu yang tak biasa. Bukan sekadar suara hujan atau desiran angin. Ada getaran halus seolah tatapan yang tak terlihat mengikuti setiap langkah. Ia menoleh cepat ke arah semak basah, namun hanya mendapati kilau air yang menetes dari daun. "Kenapa, Nduk?" tanya Busari tanpa menoleh. Ratih menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin cuma bayangan." Sesampainya di rumah, keanehan itu belum hilang. Saat Busari menyalakan lampu dapur, bohlam tua berkelip-kelip padahal biasanya menyala stabil. Cahaya kuningnya menari seperti lilin ditiup angin. Lampu ini memang sudah tua. Gumam Busari menepuk-nepuk sakelar. Ratih menaruh keranjang dan membantu menyiapkan makan malam. Tetapi matanya beberapa kali melirik lampu yang terus berkedip. Ketika Ratih menuang air panas ke dalam cangkir, suara dentingan logam terdengar jelas dari arah tungku. Ting, ting, seperti wajan yang dipukul sendok besi. Ia menoleh cepat,
Namun wajan itu hanya tergantung diam di dinding. Uap dari panci sayur menari tenang. Tak ada yang aneh. "Bu, dengar sesuatu?" tanyanya ragu. Busari mengerutkan kening. "Hanya hujan dan angin enduk." "Jangan pikir macam-macam, malam kian larut. Hujan belum reda, malah turun lebih deras." Ratih duduk di dekat jendela, memandangi titik-titik air yang meluncur di kaca. Di kejauhan, kilatan petir membelah langit, memantulkan cahaya putih di pepohonan. Suara serangga yang biasanya ramai hilang entah kemana. Hanya ada gemuruh guntur dan desah angin yang membawa aroma tanah basah bercampur getah mahoni. Saat Busari tertidur lebih awal, Ratih tetap terjaga. Ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan, ingatan tentang Raka, Bayu, dan Dion kembali menghantui tawa mereka di jalan mahoni. Tatapan mata Raka yang sulit diartikan. Senyum samar Dion yang menimbulkan merinding. Yang menggeleng mencoba mengusir pikiran itu. Tiba-tiba ting, ting, terdengar lagi, kali ini lebih jelas, suara wajan dipukul. Meski tak ada seorang pun di dapur, Ratih berdiri perlahan melangkah ke arah sumber suara. Setiap langkah menimbulkan desah papan lantai yang basah oleh embun. Ketika sampai di dapur, lampu kembali berkedip, menebarkan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Wajan tua itu bergoyang pelan, seperti disentuh angin, padahal jendela tertutup rapat. Ratih menahan napas. Matanya menelusuri setiap sudut, siapa di sana. Suaranya hampir tenggelam oleh gemericik hujan. Tak ada jawaban. Hanya tetesan air dari atap yang jatuh ke panci kosong. Tik, tik, tik bercampur dengan sisa denting wajan yang semakin lama semakin sayup. Lalu hilang. Ia mundur perlahan, jantungnya berdegup keras. Bayangan pohon di luar jendela tampak seperti sosok manusia. Memanjang karena kilat, Ratih menutup pintu dapur, bersandar, mencoba menenangkan diri. Hanya angin, bisiknya pada diri sendiri. Meski nalurinya menolak penjelasan itu. Menjelang tengah malam, hujan mereda menjadi rintik lembut. Ratih akhirnya berbaring di samping ibunya. Tetapi mata sulit terpejam. Setiap suara kecil, papan berderit, air menetes, bahkan napas Busari terasa lebih tajam dari biasanya. Seakan rumah kayu mereka berubah menjadi tempat asing yang penuh rahasia. Dalam kantuk yang setengah sadar, ia mendengar bisikan samar, begitu halus hingga ia tak yakin itu nyata. Bisikan seperti desahan angin menyebut namanya perlahan, Ratih. Ia membuka mata, menatap gelap, tak ada apa-apa. Hanya suara daun mahoni bergesekan di luar. Tapi entah mengapa bisikan itu seakan masih menggantung di udara. Ratih menarik selimut hingga menutupi kepala. Menutup telinga dengan kedua tangan. Ia berusaha mengingat doa-doa yang diajarkan neneknya. "Gusti paringana kawilujengan, Tuhan, berikanlah keselamatan." Hatinya bergetar, tak tahu apakah ia sedang bermimpi atau benar-benar mendengar panggilan itu. Akhirnya, rasa lelah mengalahkan rasa takut. Matanya perlahan tertutup, meski kegelisahan tetap bersemayam di relung pikirannya. Di luar, pohon-pohon mahoni berdiri seperti penjaga bisu, menatap rumah kecil itu tanpa berkedip. Malam tembalang yang biasanya menenangkan kini menyimpan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak kasat mata namun nyata, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Dan di dalam gelap, wajan tua di dapur kembali bergetar pelan, menimbulkan denting lirih yang hanya bisa didengar oleh malam itu sendiri. Keesokan harinya, denting itu seolah menjadi pertanda yang tak dipahami siapapun, karena malam berikutnya membawa kabar yang mengguncang seluruh kampung Tembalang. Ratih tak kunjung pulang dari pasar. Hari itu hujan turun sejak subuh, seperti mengulang malam mencekam sebelumnya. Kabut menggantung rendah di perbukitan, membuat pohon mahoni tampak seperti bayangan raksasa. Busari sudah terbiasa Ratih pulang sedikit siang ketika dagangan laris, tetapi menjelang sore kegelisahan menelusup. Biasanya, meski tempe belum habis, Ratih tetap akan mengabari atau mengirim pesan lewat pedagang lain. Kini, tidak ada kabar apapun. Busari duduk di beranda, menatap jalan setapak yang basah. Setiap suara langkah yang lewat membuatnya menoleh cepat, berharap Ratih muncul dengan keranjang di pundak dan senyum ceria. Namun yang datang hanya tetangga yang hendak menjemput anaknya di surau. Matahari pelan-pelan turun di balik bukit, meninggalkan cahaya oranye muram. Hati Busari semakin diliputi resah ketika azan maghrib berkumandang dan Ratih belum juga tiba. Busari memutuskan mencari. Ia menyalakan lampu minyak, menutup pintu rumah, lalu melangkah cepat menuju jalan pasar. Hujan sudah berhenti, menyisakan genangan yang memantulkan bayangan bulan separuh. Di setiap sudut gang ia bertanya, apakah melihat Ratih? Namun semua menggeleng.
Beberapa bahkan tampak heran di pasar. Lampu-lampu sudah dipadamkan. Sisa dagangan pedagang lain hanya tinggal aroma sayur dan ikan asin. Lapak tempe Ratih kosong tikar digulung rapi seolah baru saja dibereskan. Tidak ada jejak keranjang atau barang yang tertinggal. Bu Sari merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia berkeliling memanggil nama anaknya, namun hanya gemas suaranya sendiri yang kembali. Pak Arman, ketua RT yang kebetulan lewat segera menghampiri. Bu Sari, kenapa? Ratih belum pulang? Tanya pria paruh baya itu dengan nada cemas. Mendengar penjelasan Bu Sari, ia langsung memanggil beberapa warga untuk membantu. Mari kita cari bersama. Jangan sampai kemalaman. Mereka menyisir setiap gang pasar, menelusuri jalan setapak menuju rumah, bahkan ke pinggiran sawah. Obor dinyalakan, senter dibawa. Rintik hujan kecil mulai turun lagi. Menambah dingin malam, suara katak dari parit terdengar nyaring, seolah mengejek usaha mereka. Di sisi timur pasar, dekat dapur umum yang jarang dipakai, Pak Arman menemukan sesuatu, sebuah kain kecil basah menempel di tanah berlumpur. Warnanya gelap dan berbau samar logam. Ia menunduk, mengangkatnya hati-hati. Ketika cahaya obor menyinari, terlihat noda merah yang sudah mengering di tepinya. Ini, seperti darah, bisiknya. Bu Sari menahan napas, lututnya lemas. Tak jauh dari kain itu, seorang pemuda lain memanggil, "Pak Arman, di sini ada sandal." Semua segera menghampiri. Di bawah akar pohon pisang, tergeletak sepasang sandal coklat yang mereka kenal baik. Sandal milik Ratih, yang dipakainya setiap hari ke pasar. Satu sandal sedikit terlipat, seperti terinjak dalam keadaan tergesa. Suasana mendadak hening, hanya suara hujan tipis dan desah napas panik yang terdengar. Bu Sari memegang sandal itu erat, air mata menitik tanpa bisa ditahan. "Ratih, anakku." Isaknya Pak Arman segera mengambil keputusan. "Kita harus lapor polisi sekarang. Jangan menunggu sampai pagi." Beberapa pemuda berlari ke pos polisi terdekat. Sementara warga lain tetap menyisir area sekitar, berharap menemukan jejak lebih banyak. Namun selain kain basah darah dan sandal, tak ada petunjuk lain. Tidak ada jejak kaki yang jelas karena tanah telah tercuci hujan. Sekitar 1 jam kemudian, 2 petugas polisi tiba, mengenakan jas hujan gelap. Mereka memeriksa lokasi dengan senter dan kamera kecil, mengitari dapur pasar yang sepi. Salah satu petugas berjongkok, menyentuh bekas lumpur di dekat pintu dapur. "Ada tanda pergulatan," gumamnya. Tapi hujan membuat semuanya kabur. Warga berkerumun, menahan napas. Bu Sari berdiri di antara mereka. Wajah pucat dan mata merah. Petugas mengumpulkan keterangan, menanyakan kapan terakhir kali Ratih terlihat. Seorang pedagang sayur berkata ia sempat melihat Ratih sekitar pukul 4 sore, sedang menutup lapak. Setelah itu tak ada yang tahu. Desas-desus mulai berbisik di antara warga. Nama Raka, Bayu dan Dion perlahan muncul. Tadi siang mereka masih nongkrong di bawah pohon asam, kata seorang ibu dengan suara lirih. Aku lihat mereka menatap Ratih waktu lewat. Yang lain menambahkan, "Raka memang sering ganggu anak gadis, jangan-jangan." Bisikan-bisikan itu menular seperti api kecil yang menyala di bawah ranting kering. Ketika polisi menanyakan keberadaan ketiga pemuda itu, beberapa warga dengan cepat menunjukkan arah rumah mereka. Raka tinggal di rumah besar keluarganya yang berada di tepi bukit, Bayu di rumah panggung dekat sawah, dan Dion menumpang di rumah bibinya tak jauh dari surau. Petugas memutuskan mendatangi mereka satu persatu malam itu juga. Raka keluar rumah dengan raut terkejut tapi tenang. Tadi sore saya membantu ayah memotong kayu. Banyak yang lihat," katanya mantap, bahkan menunjukkan beberapa saksi keluarga. Bayu tampak kesal dituduh, menepuk dadanya sambil berkata ia seharian di bengkel motor temannya Dion, yang wajahnya paling pucat, hanya menggeleng dan berkata ia sedang bermain gitar di warung kopi hingga malam. Alibi mereka terdengar meyakinkan. Meski beberapa warga tetap memandang curiga, petugas mencatat keterangan mereka dan mengingatkan agar tetap di rumah jika ada panggilan lebih lanjut. Setelah itu polisi kembali ke lokasi dapur pasar untuk menutup penyelidikan sementara, berjanji akan melanjutkan esok pagi dengan anjing pelacak dan pemeriksaan lebih teliti. Namun bagi Bu Sari, janji itu tidak membawa ketenangan. Ia kembali ke rumah ditemani beberapa tetangga, menggenggam sandal Ratih seolah itu satu-satunya yang tersisa. Malam semakin larut, hujan reda, tetapi udara dingin menembus dinding kayu di dalam rumah. Wajan tua yang semalam berdenting kini diam membisu, seolah menahan rahasia besar di luar. Kampung Tembalang tenggelam dalam sunyi yang aneh.
Sunyi yang dipenuhi bisik-bisik takut dan tatapan curiga. Tak ada yang berani berkata keras-keras, tetapi semua tahu. Sejak malam itu, kehidupan mereka tak akan lagi sama. Ratih, gadis penjual tempe yang selalu membawa tawa di pasar, lenyap tanpa jejak, meninggalkan kain basah darah, dan sepasang sandal yang menjadi saksi bisu. Bulan separuh yang tertutup awan menyinari pasar kosong. Dapur umum yang menjadi pusat pencarian kini terasa seperti panggung yang menunggu babak berikutnya. Dan entah dari mana, angin malam membawa aroma samar minyak panas. Aroma yang membuat beberapa orang menoleh takut, meski tak seorang pun berani memastikan dari mana asalnya. Esok paginya, kabar memilukan itu akhirnya datang. Jasad Ratih ditemukan di tepi sungai kecil tak jauh dari ladang tebu, dingin dan diam seolah tertidur dalam pelukan alam yang muram. Kampung Tembalang terguncang sejak fajar. Orang-orang berdatangan ke rumah Busari. Udara masih menyimpan sisa embun, tapi suasana sudah penuh isak dan rintihan. Para ibu membawa bunga kenanga, para bapak menyiapkan tenda sederhana untuk pelayat. Aroma wangi kayu cendana bercampur bau tanah basah memenuhi halaman. Busari duduk lunglai di tengah ruangan, tubuhnya diselimuti kain batik. Mata bengkak tanpa air mata tersisa. Ia menatap kosong ke arah pintu, seolah masih berharap Ratih akan masuk membawa keranjang tempe dan senyum cerahnya. Namun yang datang hanyalah alunan doa dan langkah kaki para tetangga yang menunduk penuh duka. Pak Arman, ketua RT, mengatur segala kebutuhan pemakaman dengan wajah muram. "Kita harus segera menguburkan jenazah sebelum sore," ucapnya lirih kepada warga. Ia berulang kali menahan napas panjang, seakan kesal pada diri sendiri karena tidak bisa berbuat lebih saat pencarian. Prosesi pemakaman berlangsung dengan pilu. Peti sederhana terbuat dari kayu nangka diusung para pemuda kampung. Melewati gang sempit yang biasanya riuh oleh tawa anak-anak, hari itu hanya suara doa dan seruan takbir yang terdengar. Langit kelabu seolah turut berduka, menurunkan rintik hujan halus yang menyelimuti rombongan. Di pemakaman kecil di bukit belakang kampung, liang lahat sudah menunggu. Busari berdiri di tepi. Tubuhnya digenggam erat oleh dua tetangga agar tak jatuh. Ketika tanah pertama kali ditaburkan ke atas peti, tangisnya pecah menggema ke seluruh perbukitan. "Anakku, kenapa kau secepat ini pergi?" Suaranya serak, menembus dingin udara sore. Warga lain menunduk, sebagian berbisik lirih tentang kejanggalan yang masih menyelimuti kematian Ratih. Tidak ada yang berani mengucapkan keras-keras, tetapi semua menyimpan tanya yang sama. Siapa pelaku keji yang merenggut nyawa gadis baik hati itu? Sementara itu di sudut pemakaman, Raka, Bayu, dan Dion berdiri berjarak. Wajah mereka datar, sesekali saling pandang dengan gerakan kaku. Beberapa warga melirik tajam, bisik-bisik mencuat seperti asap tipis. "Kenapa mereka masih bisa tersenyum tipis?" Gumam seorang ibu nyaris tak terdengar. Namun tak ada bukti, dan polisi pun tak bisa menahan mereka. Ketiga pemuda itu tetap bebas berkeliaran di kampung, membuat kemarahan diam-diam menyala di hati warga. Setiap kali Raka melintas dengan motornya, tatapan orang-orang menjadi dingin. Bayu yang biasanya bercanda di warung kopi kini disambut keheningan. Dion yang paling pendiam justru memancing kecurigaan paling besar. Tapi tanpa saksi, semua hanya jadi bisik di balik pintu. Malam pertama setelah pemakaman, kampung Tembalang tenggelam dalam sunyi yang berbeda. Bukan sekadar duka, melainkan campuran marah dan takut. Lampu-lampu rumah dipadamkan lebih awal. Pintu-pintu diganjal rapat, hanya suara serangga dan angin perbukitan yang menemani. Busari terbaring di dalam kamar, mata terbuka menatap langit-langit. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Ratih muncul, membuat dada sesak. Di luar kamar, Pak Arman bersama beberapa pemuda ronda duduk di pos jaga, membicarakan kemungkinan membuat laporan tambahan kepada polisi, walau mereka tahu hasilnya mungkin sama saja, buntu. Menjelang tengah malam, sesuatu yang aneh terjadi, Sari. Tetangga yang rumahnya paling dekat dengan pasar terbangun oleh suara yang tak biasa. Ia duduk di ranjang, menajamkan telinga. Di kejauhan, samar-samar terdengar bunyi celetuk wajan, dentang logam beradu. Lirih namun jelas ia menyingkap tirai jendela. Dari arah pasar yang gelap tampak cahaya kecil seperti pantulan api, seolah ada orang menyalakan kompor. Jantungnya berdegup kencang. Pasar seharusnya sepi, apalagi dapur umum yang sudah lama tak dipakai. Sari menelan ludah, lalu mengetuk pintu kamar suaminya. "Pak Darto, Mas." Dengar itu, suara wajan dari dapur pasar. Pak Darto terbangun, mendengarkan, dan wajahnya seketika tegang.
Kita bangunkan Pak Arman, ujarnya cepat. Mereka berdua berjalan ke pos ronda, memanggil beberapa pemuda. Dalam sekejap, 5 orang dengan senter dan obor menuju arah pasar. Semakin dekat, suara wajan mendidih terdengar nyata, seperti minyak panas yang bergolak, kadang disertai letupan kecil. Namun saat mereka tiba di dapur umum, yang mereka temukan hanyalah kegelapan dan keheningan. Kompor tanah liat di sudut ruangan dingin tak tersentuh. Wajan tua tergeletak di rak, berdebu seperti biasa. Tak ada tanda-tanda orang baru saja memasak. Angin malam berdesir melewati jendela yang setengah terbuka, menebarkan aroma samar minyak goreng yang anehnya terasa hangat. Padahal jelas tadi suaranya, gumam salah satu pemuda, menyorotkan senter ke sekeliling. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan kayu dan dinding yang basah. Pak Arman merasakan bulu kuduknya meremang. Sudah, kita kembali, katanya dengan suara lebih serak dari biasanya. Mereka keluar dengan langkah hati-hati, menutup pintu dapur yang berderit panjang. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh kampung. Keesokan paginya, orang-orang berbisik di warung kopi dan pinggir sumur. Ada yang berkata itu hanya ilusi karena suasana duka. Ada pula yang percaya itu pertanda arwah Ratih belum tenang. Mungkin dia ingin keadilan, bisik seorang nenek, menatap ke arah perbukitan dengan mata sendu. Sementara itu Raka, Bayu, dan Dion tetap melintas dengan sikap seolah tak peduli. Namun setiap kali mereka mendengar bisik-bisik itu, bayangan samar wajan mendidih dan aroma minyak panas seolah mengikuti mereka, membuat tidur malam tak lagi nyenyak di rumahnya. Busari merasakan kehadiran halus yang sulit dijelaskan saat ia menyalakan lampu dapur. Sekelebat bayangan seperti Ratih lewat di sudut mata, disertai wangi tempe goreng yang begitu nyata. Ia menutup mata berbisik lirih, "Jika itu kau nak, sampaikan pesanmu." Angin malam kembali berdesir, membawa aroma minyak panas yang kian kuat. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak pemakaman, Busari merasa seolah Ratih sedang bangkit, bukan untuk pulang, tetapi untuk menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar doa. Keesokan harinya, perasaan ganjil itu menjalar ke seluruh sudut kampung, seolah semesta ikut menanggung duka yang belum selesai. Sejak pagi, warga Tembalang diresapi kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Udara terasa lebih berat, seperti menyimpan rahasia. Di gang sempit yang biasanya ramai tawa anak-anak, kini orang berjalan pelan, seakan takut mengganggu sesuatu yang tak kasat mata. Di warung kopi Pak Darto, percakapan hanya berupa bisik lirih. Mereka menceritakan kembali suara wajan mendidih yang terdengar di dapur pasar malam sebelumnya. Aroma minyak panas yang muncul entah dari mana. "Tidak mungkin hanya ilusi," kata Bu Marni dengan nada yakin. "Aku sendiri mencium bau minyak goreng ketika menimba air subuh tadi. Tak ada yang menggoreng, tapi baunya menempel di hidung." Ia menatap ke arah dapur pasar yang terlihat samar dari kejauhan, seolah menantang kegelapan. Menjelang siang, kabar semakin menyebar. Beberapa anak yang bermain kelereng di dekat sumur tiba-tiba menjerit ketakutan. Mereka bersumpah mendengar suara cekikikan perempuan, pelan seperti tertiup angin. Ketika ditanya, mereka mengaku suara itu datang dari arah dapur pasar yang kosong. Para ibu langsung memanggil mereka masuk rumah, menutup pintu dan jendela sore harinya. Langit mendung pekat. Raka, Bayu, dan Dion duduk di warung ujung gang, mencoba bersikap biasa namun mata mereka gelisah. Pandangan saling berpindah seolah dikejar bayangan. "Ini semua gara-gara desas-desus konyol," kata Raka. Suaranya lebih keras dari yang dimaksudkan. "Orang-orang cuma cari sensasi." Dion menggigit bibir menunduk. "Tapi, kau tidak mencium bau itu? Minyak panas seperti semalam ada yang menggoreng." Ia menatap ke arah pasar. Bulu kuduknya berdiri. Bayu menegakkan bahu, berusaha tegar, namun matanya memerah kurang tidur. Ia menunduk dan berkata pelan, "Aku bermimpi Ratih semalam." Dia berdiri di dapur pasar, matanya menyala seperti bara. Tidak berkata apa-apa, hanya menatapku. Rasanya seperti terbakar. Raka tertawa hambar, tapi suaranya goyah. "Itu hanya mimpi. Kita semua cuma kecapekan." Meski begitu, jemarinya mengetuk meja tanpa henti, tanda gelisah yang tak bisa disembunyikan. Menjelang malam, gang kampung diselimuti kabut tipis. Dari kejauhan, beberapa warga yang hendak pulang dari surau mencium lagi aroma khas minyak panas, pekat dan hangat. Meski tak ada rumah yang sedang memasak, lampu-lampu di dapur pasar yang seharusnya mati tampak berkedip sesaat, seperti ada seseorang menyalakan lalu memadamkannya. Pak Arman memutuskan melakukan ronda lebih awal. Ia mengajak beberapa pemuda, termasuk Pak Darto,
Kalau ini cuma ulah iseng kita tangkap, katanya. Meski nada suaranya terdengar kurang yakin, mereka berkeliling membawa senter dan obor, menyisir jalan menuju pasar. Setiap langkah terasa seperti menapaki tanah yang hidup. Ketika mereka mendekati dapur, suara samar terdengar. Cekikikan perempuan. Lirih namun jelas, senter-senter diarahkan ke sumber suara, namun hanya menyoroti dinding kayu yang lembab. Angin membawa aroma minyak yang semakin kuat, menyesakkan dada. "Aku dengar," bisik Pak Darto. Matanya membelalak. "Itu suara Ratih." Tidak ada yang menjawab. Pak Arman maju perlahan, menyalakan obor lebih terang. Pintu dapur bergerak pelan, seperti ditiup angin. Di dalam wajan tua tampak berkilat seolah baru dipakai, namun lantai tetap kering, tak ada minyak atau api. Mereka menatap satu sama lain. Keringat dingin mengalir meski udara malam begitu sejuk. "Kita pulang," perintah Pak Arman akhirnya. Tak ada gunanya di sini. Berita kejadian itu langsung menyebar ke seluruh kampung. Pagi berikutnya, suasana semakin mencekam. Orang-orang menolak melewati dapur pasar sendirian. Bahkan pada siang hari, anak-anak dilarang bermain dekat sana, dan para pedagang memilih menutup lapak lebih awal. Sementara itu, ketiga pemuda yang namanya disebut-sebut dalam bisik-bisik kampung mulai merasakan tekanan yang lebih nyata. Bayu bangun dengan wajah pucat, bercerita pada ibunya bahwa mimpi Ratih kembali menghantuinya. Kali ini ia mendengar suara perempuan itu berbisik tepat di telinganya. "Kau belum mengaku." Dion juga mengalami hal ganjil. Ketika berjalan melewati kebun pisang sore hari, ia merasa ada langkah lain mengikuti dari belakang. Saat menoleh, hanya ada bayangan pohon dan suara daun kering. Namun bulu kuduknya berdiri dan jantungnya berdetak tak karuan. Raka yang biasanya paling keras kepala, kini tak lagi berani keluar malam. Ia menutup semua ventilasi kamar, namun aroma minyak panas tetap merembes masuk, membuatnya terbangun berkali-kali. Dalam gelap, ia bersumpah melihat siluet perempuan di ujung kamarnya. Bayangan Ratih dengan rambut basah dan mata yang berpendar merah. Di seluruh kampung, bisik-bisik semakin keras. Arwah Ratih belum tenang. Sebagian warga mulai menyalakan dupa dan menabur bunga di depan rumah sebagai penolak bala. Beberapa orang tua mendatangi Bu Sari, menawarinya doa khusus agar jiwa Ratih menemukan kedamaian. Bu Sari hanya diam, memeluk foto anaknya. Matanya menatap jauh seolah mendengar sesuatu yang tak didengar orang lain. Malam itu saat bulan separuh kembali tertutup awan, suara cekikikan terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Dari dapur pasar. Denting wajan menyahut, bagai irama yang menandai awal sesuatu yang lebih besar. Warga yang terjaga saling pandang dalam kegelapan, menyadari bahwa teror baru saja dimulai, dan arwah Ratih mungkin telah benar-benar kembali menuntut keadilan. Di sudut kampung yang lain, Raka terbangun oleh kilatan cahaya aneh di kamarnya. Seolah bisikan itu kini merambat masuk ke ruang pribadinya sendiri. Udara dalam kamarnya terasa lebih panas dari biasanya. Meski jendela terbuka dan angin gunung biasanya membawa sejuk, Raka mengusap keringat di pelipis. Matanya setengah terbuka di meja rias dekat lemari. Cermin persegi panjang memantulkan cahaya samar dari lampu jalan di luar. Awalnya hanya pantulan normal, bayangan dirinya yang duduk gelisah. Namun ketika ia berkedip, pantulan itu berubah. Sekejap mata, sosok lain berdiri di belakang bayangan dirinya. Rambut panjang terurai, basah seperti meneteskan minyak wajahnya. Ratih, namun kulitnya menghitam di satu sisi seolah melepuh disiram minyak panas. Matanya berpendar merah, bibirnya melengkung ke senyum yang membuat darah Raka membeku. "Ratih," suaranya nyaris tak keluar. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap balik dengan tatapan tajam, seperti menembus tulang. Raka mundur beberapa langkah hingga punggungnya menempel ke dinding. Ketika ia menoleh ke belakang, kamar kosong. Tetapi dalam cermin, Ratih tetap berdiri makin dekat, wajahnya mendekati permukaan kaca, hingga seakan bisa menembus keluar. Raka menjerit, tubuhnya limbung, lalu terjatuh menghantam lantai kayu. Cermin itu bergetar hebat, mengeluarkan bunyi retak, tapi tak pecah. Raka merangkak menjauh, napas terengah. Detik berikutnya, pantulan cermin kembali menampilkan kamar seperti biasa. Hanya dirinya, pucat dan gemetar. Di rumah Dion, kejadian aneh tak kalah mencekam. Malam yang sama, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di atap seng rumah bibinya. Awalnya ia mengira itu kucing, tapi iramanya terlalu berat, seperti seseorang berjalan perlahan. Tok, tok, tok. Setiap langkah menimbulkan getaran halus di dinding kamar. Dion menahan napas. Matanya menatap langit-langit yang berderak. Ia meraih senter.
menyalakannya ke arah langit-langit, tapi tidak menemukan apapun. Suara itu terus bergerak, berputar mengelilingi atap, terkadang berhenti tepat di atas kepalanya. Jantungnya berpacu, dingin merayap ke ujung jari. Siapa di luar? Serunya dengan suara parau. Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang menyusup lewat celah genteng, diiringi aroma samar minyak panas tajam dan membuat perutnya mual. Ia berlari ke kamar bibinya. Mengguncang bahunya, "Bi, ada orang di atap." Bibinya terbangun kaget, memandang dengan mata separuh sadar. Ketika mereka berdua keluar membawa lampu, atap terlihat sepi. Tidak ada jejak, tak ada suara. Namun daun-daun pisang di halaman belakang bergoyang tanpa angin. Ketika kembali ke kamar, Dion menyadari lantai kayu dekat jendela basah. Ia menunduk menatap genangan kecil yang mengkilat, menyentuhnya dengan ujung jari. Bau minyak goreng yang pekat. Ia tersentak mundur memandang sekeliling. Tidak ada apa-apa. Hanya gelap. Bayu pun tak luput dari teror. Sejak mimpi Ratih menatapnya dengan mata menyala, ia terus dihantui bayangan wajah itu di sudut pandangan. Ketika menutup mata, sosok Ratih seolah berdiri di balik kelopak. Menunggu, Bayu mulai sulit tidur, tubuhnya lemah. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak. Di kampung, kabar tentang gangguan yang menimpa ketiga pemuda itu pelan-pelan merembes ke telinga warga. Orang-orang mulai menautkan cerita. Bau minyak panas cekikikan malam. Dan sekarang bisikan serta bayangan Ratih yang muncul di rumah mereka. "Dia datang menuntut," kata seorang nenek di warung kopi. Suaranya penuh keyakinan. Pak Arman mencoba menenangkan warga, tetapi kegelisahan tak terbendung. Anak-anak dilarang keluar setelah maghrib, pedagang menutup lapak lebih cepat. Setiap orang seolah merasakan sesuatu mengintai dari balik bayang-bayang, menunggu waktu untuk menampakkan diri. Raka, Bayu, dan Dion kini nyaris tak berani saling berpisah. Mereka sering bertemu diam-diam, berdiskusi dengan suara bergetar. "Kita tidak ada bukti," kata Raka. Suaranya keras tapi matanya gelisah. "Semua hanya kebetulan. Kalau begitu kenapa dia datang ke mimpi kita?" Balas Bayu menatap Dion yang wajahnya pucat. "Kenapa kita terus melihatnya?" Dion hanya menunduk, teringat langkah kaki di atap dan bau minyak panas yang meresap di kulit. Mungkin ini balasan. Kata itu menggantung di udara, membuat mereka semua diam di luar. Malam Semarang kembali diselimuti kabut perbukitan. Lampu-lampu rumah redup seolah tak berani melawan kegelapan. Dari dapur pasar yang jauh di sana, denting wajan kembali terdengar samar, mengirimkan getaran ke seluruh kampung. Peringatan bahwa bayangan dari masa lalu belum selesai, dan rasa bersalah yang mereka sembunyikan kini kian menggerogoti jiwa. Suara itu terus menari di telinga Raka hingga larut malam, seolah memanggilnya ke suatu tempat yang tak ia pahami. Raka duduk di tepi ranjang, matanya menatap kosong ke jendela yang memantulkan cahaya bulan pucat. Udara kamarnya terasa berat, panas tak wajar. Kipas angin berdecit pelan, namun tak memberi sejuk. Ia menelan ludah, dada sesak seperti ada asap yang merayap masuk. Tiba-tiba, wangi minyak goreng menyengat hidungnya, tajam, menusuk dan begitu nyata. Raka menoleh ke arah pintu, tapi rumah sepi. Ayah dan ibunya sudah terlelap, namun aroma itu makin pekat, bercampur bau besi panas. Lantai kamar terasa lengket di telapak kakinya saat ia bangkit, menelusuri lorong menuju dapur. Langkahnya seperti melayang. Lampu-lampu rumah padam satu persatu saat ia lewat, hingga yang tersisa hanya cahaya remang dari bawah pintu dapur. Dengan tangan gemetar, Raka mendorongnya. Yang terbentang di depannya membuat napasnya tercekat. Bukan dapur rumahnya, ruang itu jauh lebih luas, seperti pasar tembalang yang ia kenal. Namun terdistorsi, wajan-wajan raksasa menggantung di udara, mengeluarkan letupan minyak mendidih. Asap putih pekat berputar, membentuk pusaran yang menelan dinding. Lantai basah oleh minyak, memantulkan cahaya merah oranye seperti api neraka. Raka mundur, tapi pintu di belakangnya lenyap. Hanya dinding gelap, detak jantungnya berpacu, dadanya bergemuruh. "Ini mimpi," bisiknya, meski rasa panas di kulitnya berkata sebaliknya. Di tengah pusaran asap, sesosok bayangan muncul perlahan. Rambut panjang menutupi wajah, basah oleh cairan yang menetes ke lantai dengan suara cip, cip. Ratih, tubuhnya separuh gosong, kulitnya melapuh seperti terbakar minyak panas. Namun sorot matanya, dua lingkar cahaya merah menembus kabut. Raka ingin berteriak, tapi suaranya tertelan udara kental. Ratih melangkah mendekat tanpa suara. Setiap tapaknya meninggalkan jejak basah. Ia tidak berbicara, hanya menatap. Tatapan yang syarat tanya dan kemarahan seolah menghakimi. Maafkan aku.
Raka akhirnya memaksa suara keluar, terdengar parau dan kecil. Kami tidak. Itu bukan. Kata-katanya patah, tenggelam oleh letupan minyak yang semakin keras. Ratih mengangkat tangannya perlahan. Telapak hitam legam menghadap ke atas sekejap. Wajan-wajan di udara mulai meneteskan minyak panas yang jatuh seperti hujan. Raka berlari menutup kepala, namun tetesan itu tetap mengenai kulitnya. Panasnya nyata, membakar pergelangan tangan. Ia menjerit. Rasa perih menyambar saraf. Asap semakin tebal, membuatnya sulit bernapas. Suara denting wajan berubah menjadi nyanyian lirih. Nada yang sama seperti ketika ia pertama kali mendengar cekikikan Ratih di pasar. Raka tersandung jatuh dan pandangan matanya perlahan menghitam. Ketika kesadaran kembali, ia mendapati dirinya tergeletak di lantai kamarnya. Pagi masih jauh. Jam dinding menunjukkan pukul 3. Nafasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat. Sejenak ia yakin itu hanya mimpi. Sampai rasa perih di pergelangan tangan menusuk. Dengan gemetar ia menyalakan lampu. Kulit tangannya melepuh kemerahan, seperti terkena cipratan minyak panas sungguhan. Raka menatap tak percaya. Mencoba menepis kemungkinan, namun sakitnya begitu nyata. Ia meraih ponsel. Jemarinya bergetar saat mengetik pesan pada Bayu. Dia datang padaku, aku terbakar, cek tanganmu. Tidak ada balasan. Di luar kamar, angin malam mendesir, membawa aroma samar minyak goreng. Raka menelan ludah, seluruh tubuhnya menggigil. Ia merasakan sesuatu menatap dari sudut ruangan, meski matanya hanya melihat bayangan meja belajar. Sementara itu, jauh di sisi lain kampung, Bayu gelisah di ranjang. Mimpi buruk terus menghantuinya. Ratih berdiri di tepi jalan, tubuhnya diselimuti asap. Mata merah menyalang. Ia terbangun mendadak, leher basah keringat. Saat meraih ponsel, notifikasi pesan dari Raka muncul. Membacanya membuat jantungnya seolah berhenti. Bayu menyalakan lampu dan melihat punggung tangannya. Seketika ia ternganga. Ada bercak kemerahan kecil seperti bekas percikan minyak. Kabar aneh ini menyebar pelan di antara ketiga pemuda. Dion, yang malam sebelumnya mendengar langkah kaki di atap, kini merasakan hawa panas yang sama merambat di kamarnya. Ia memandangi jari-jarinya sendiri. Dan betul, kulitnya memerah, seperti terbakar dari dalam. Ketiganya kembali berkumpul diam-diam di gudang kosong dekat sawah, tempat biasa mereka membicarakan rahasia. Raka menyembunyikan tangannya di balik jaket, namun Bayu dan Dion bisa melihat luka itu. Ini bukan mimpi, kata Raka lirih. Dia menarikku ke sana, dapur. Tapi bukan dapur, asap wajan. Dia menatapku. Dion menelan ludah. Matanya bergulir ke arah Bayu yang wajahnya pucat. Kalau ini bukan mimpi, berarti apa? Tidak ada yang menjawab. Hanya suara jangkrik malam dan gemerisik pohon mahoni yang mendadak terdengar seperti bisikan. Sejak malam itu, bau minyak panas tak lagi sekadar tanda. Ia menjadi bagian dari keseharian mereka. Setiap kali angin membawa aroma itu, dada mereka serentak mengeras. Mereka tahu, Ratih tak sekadar menampakkan diri. Ia mengajak mereka memasuki wilayahnya. Dapur gaib Tembalang, tempat di mana batas antara dunia orang hidup dan arwah terhapus, dan rasa bersalah mereka akan terus diuji. Ketiga pemuda itu, yang sebelumnya menertawakan desas-desus arwah gentayangan, kini tak lagi mampu menepis kenyataan bahwa sesuatu yang melampaui nalar telah menjerat mereka. Bayu yang paling dulu merasakan dampaknya, 2 hari setelah pertemuan mereka di gudang. Ia tidak masuk kerja di bengkel motor. Raka dan Dion semula mengira Bayu hanya pura-pura sakit karena takut, namun kabar yang datang dari adik Bayu membuat mereka tercekat. Bayu terbaring lemah. Tubuhnya memancarkan aroma tengik seperti minyak goreng lama. Bau itu begitu menyengat sampai keluarga terpaksa menutup semua pintu dan jendela, tapi tetap saja menembus kain gorden dan dinding kayu. Raka memberanikan diri menjenguk. Begitu melangkah ke rumah Bayu, ia langsung disambut gelombang bau anyir, campuran minyak basi dan besi berkarat. Di dalam kamar, Bayu terbaring pucat dengan mata cekung. Napasnya pendek-pendek, kulitnya tampak berminyak, seperti dilumuri cairan lengket. Setiap kali ia bergerak, terdengar suara cekit-cekit seperti daging yang menempel pada wajan panas. Aku mendengarnya lagi, bisik Bayu dengan suara serak nyaris tak terdengar. Ratih, di pojok ruangan dia. Dia menunggu. Raka menoleh spontan ke sudut kamar yang dimaksud, namun hanya ada bayangan kursi dan tumpukan pakaian. Meski begitu, hawa panas seperti dari wajan mendidih merayap, membuat keringat dingin menetes di punggungnya. Malam itu juga Dion mengalami terornya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari kios kecil milik keluarganya,
Jalanan kampung Tembalang terasa lebih lengang dari biasanya. Lampu-lampu jalan meredup aneh, seperti diselimuti kabut. Di kejauhan, langkah kaki bergema mengikuti ritmenya. Dion mempercepat langkah, namun suara itu ikut menyesuaikan. Ia menoleh dan hatinya seketika membeku. Di bawah cahaya bulan pucat, berdiri sosok Ratih dengan tubuh setengah gosong. Mata merah menyala, menatapnya tanpa berkedip, rambutnya basah, meneteskan cairan hitam ke aspal. Dion berlari, napas terengah, tapi suara langkah di belakangnya tak pernah jauh. Di setiap tikungan bayangan Ratih muncul seolah menunggu. Telinganya dipenuhi desis pelan seperti bisikan wajan mendidih. Baru setelah ia mencapai halaman rumah dan menggedor pintu sekuat tenaga, suara itu menghilang, meninggalkan Dion dengan lutut gemetar dan dada yang naik turun tak beraturan. Ketiganya akhirnya sepakat untuk mencari pertolongan. Pagi berikutnya mereka menemui Kiai Hashim, tokoh agama yang disegani di kampung. Di serambi langgar sederhana, Kiai tua itu mendengarkan dengan alis berkerut. Raka menceritakan mimpi, bayangan, dan bau minyak panas yang selalu mengikuti mereka. Bayu meski lemah memaksa diri untuk hadir. Wajahnya tampak semakin pucat dan berminyak. Gangguan seperti ini bukan main-main, ucap Kiai Hashim pelan, menatap satu persatu. Namun tak ada amalan yang bisa menolong jika hati kalian masih menyembunyikan dosa. Arwah yang tak tenang biasanya menuntut kejujuran, bukan sekadar ritual. Ritual pembersihan tetap dijalankan malam itu. Kiai menyalakan dupa, membaca ayat-ayat suci, dan memercikkan air doa ke sekeliling. Tetapi sejak awal, suasana terasa tegang. Angin yang tadinya sejuk mendadak berhenti, udara menjadi panas, api dupa bergetar liar meski tak ada angin. Ketika air doa menyentuh lantai, terdengar bunyi mendesis, seperti air mengenai wajan besi panas. Aroma minyak gosong menyelimuti ruangan. Bayu menjerit tiba-tiba, tubuhnya kejang. Kulitnya mengeluarkan peluh berminyak yang menetes ke lantai. Mengeluarkan suara cip, cip, mengerikan. Kiai Hashim menghentikan bacaan. Wajahnya tegang. Kalian, apa yang kalian sembunyikan? Serunya. Tak akan ada jalan keluar jika kalian tetap berbohong. Raka menatap kedua temannya, napasnya tercekat, dadanya terasa seperti dicekik. Ia tahu apa yang dimaksud sang kiai, namun lidahnya keluh. Bayu menggeliat kesakitan. Dion memalingkan wajah. Tak ada yang berani bicara. Sesaat kemudian semua lampu padam. Gelap pekat menelan ruangan. Dari kegelapan, terdengar cekikikan lirih yang mereka kenal baik. Suara Ratih. Suara itu bergaung di dinding, memantul menari di telinga mereka. Aroma minyak tengik kian menebal, membuat mata perih dan dada sesak. Ketika lampu kembali menyala, Bayu tergeletak pingsan. Kiai Hashim menatap mereka dengan sorot marah bercampur takut. Aku sudah berusaha, katanya lirih. Tapi selama kalian tidak mengakui perbuatan kalian, arwah itu akan terus menuntut. Aku tak bisa melawan kebenaran yang kalian sembunyikan. Sepulang dari langgar, malam terasa semakin menekan. Dion enggan berbicara, hanya menatap kosong ke jalan yang diterangi lampu kuning temaram. Raka berjalan di belakang, pikirannya kacau. Hatinya didera rasa bersalah yang kian sulit dibendung. Bayu digotong oleh adiknya. Tubuhnya masih memancarkan aroma minyak tengik yang tak hilang meski sudah diganti pakaian. Di kamarnya sendiri, Raka duduk menatap luka bakar di pergelangan tangan yang kini menghitam. Setiap kali menutup mata, wajah Ratih muncul. Bukan sekadar bayangan, tapi tatapan yang menuntut. Ia ingat malam itu. Ingat tawa mereka yang dulu dianggap iseng belaka. Ingat bagaimana segalanya berubah menjadi kejahatan yang tak terkatakan. Air mata yang lama tertahan akhirnya jatuh. Aku salah, bisiknya pada diri sendiri, suara nyaris tak terdengar. Maafkan aku, Ratih. Namun udara di sekelilingnya tidak menghangatkan atau menenangkan. Sebaliknya, hawa panas seperti dari tungku raksasa memenuhi kamar. Lampu berkedip pelan, dan dari sudut ruangan terdengar denting wajan yang tak seharusnya ada. Raka menatap ke kegelapan, tubuhnya kaku. Bayangan samar berdiri di sana, tak bergerak, hanya menatap dalam keheningan itu. Ia sadar pengakuan yang terlambat tak akan menghentikan apapun. Teror yang dimulai dari aroma minyak dan suara cekikikan kini berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata, lebih dekat, dan tak mungkin lagi dihindari. Sekejap kemudian Raka tidak lagi berada di kamarnya, melainkan di ruang asing yang bagai tiruan pasar Tembalang yang rusak dan terbalik. Udara di sekitarnya mendesis seperti besi terbakar. Lantai licin berkilau minyak, memantulkan cahaya merah oranye yang datang dari entah mana. Wajan-wajan raksasa melayang di udara, mengeluarkan suara mendidih yang seragam, seperti irama musik kematian.
Raka menatap sekeliling, dadanya sesak. Ini, kembali lagi bisiknya, suara langkah di belakang membuatnya berbalik. Bayu berdiri di sana, wajahnya pucat dan tubuhnya masih mengeluarkan aroma tengik yang sama. Seperti saat ia terbaring sakit, matanya melebar ketakutan, seolah baru saja bangun dari mimpi buruk yang sama. Tak jauh dari mereka, Dion muncul dari kabut asap, menatap dengan kebingungan serupa. Mereka saling pandang, sama-sama menyadari bahwa ini bukan kebetulan apa yang terjadi. Dion berseru, suaranya terpantul aneh di dinding minyak. Belum sempat mereka bertanya lebih jauh, ruangan berguncang lembut. Dari pusaran asap yang berkilat merah, sosok Ratih perlahan muncul, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, meneteskan cairan hitam ke lantai. Tubuhnya separuh gosong seolah terbakar, namun matanya menyala tajam. Tidak lagi hanya sebagai arwah gentayangan, melainkan sebagai hakim yang menuntut keadilan. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang menusuk jantung. Wajan-wajan di atas mereka berputar semakin cepat, suara mendidih berpadu menjadi irama yang menakutkan. Tiba-tiba lantai di bawah kaki mereka retak, memancarkan semburan panas seperti dari tungku. "Apa yang kau inginkan?" Raka akhirnya berteriak, suaranya parau. Kami, Ratih mengangkat tangan, dan seketika waktu seolah berhenti. Bayu yang hendak mundur membeku di tempat. Dion tak bisa menggerakkan bibirnya, hanya Raka yang mampu menatap langsung ke mata arwah itu. Mata yang memantulkan seluruh kejadian malam terkutuk itu seperti cermin. Kabut di sekitar mereka berubah menjadi bayangan-bayangan hidup. Pasar yang sepi, jalan perbukitan mahoni, tawa yang dulu mereka anggap iseng, dan akhirnya adegan yang selama ini mereka sembunyikan. Semua terhampar seperti layar raksasa. 3 pemuda itu melihat diri mereka sendiri, menertawakan Ratih, menggoda, lalu melangkah terlalu jauh hingga batas kemanusiaan terlampaui. Bayu menjerit lirih, "Tidak, jangan, lihat!" Suara Ratih akhirnya terdengar, bergema rendah seperti datang dari kedalaman bumi. "Lihat apa yang kalian lakukan." Dion menutup wajah, air mata bercampur keringat mengalir deras. Aku hanya ikut-ikutan," katanya terbata. "Aku tak berniat sejauh itu." "Namun kau tidak menghentikannya." Suara Ratih memotong, dingin dan pasti. Bayu terhuyung ketika bayangan dirinya sendiri menampakkan setiap detail malam itu. Aku takut. Aku menyesal," suaranya pecah penuh rasa putus asa. "Maafkan kami." Raka berdiri paling depan, tubuhnya bergetar. Seluruh pertahanan yang selama ini ia bangun runtuh. "Kami salah," katanya akhirnya. Suara lirih tapi tegas. "Kami melukai hidupmu. Kami menodai kepercayaan semua orang, kami pembunuh." Kabut seketika berputar lebih cepat. Wajan-wajan berhenti mendidih. Ratih menunduk, wajahnya tetap tak terbaca. "Kalian tahu arti penyesalan?" Suaranya kini terdengar seperti bisikan angin panas. Penyesalan bukan untuk menyelamatkan diri, tapi untuk mengakui kebenaran dan menanggung akibatnya. Tanah di bawah mereka merekah, memperlihatkan cahaya merah menyilaukan seperti inti api. Bayu berteriak, Dion mundur ketakutan, namun Raka tidak bergerak, hanya menatap Ratih yang kini mendekat dengan langkah perlahan. Arwah itu berhenti tepat di hadapan mereka, kemudian menyentuh dahi Raka dengan jemari yang dingin sekaligus membakar. Gambaran seluruh kejadian kembali menelusuri pikiran Raka. Bukan sebagai pelaku, tapi sebagai korban ia merasakan ketakutan, kesakitan, dan kesedihan Ratih seolah itu miliknya sendiri. Air mata mengalir deras, bukan lagi sekadar rasa bersalah, tetapi pemahaman yang menyayat. Ratih menarik tangannya, menatap ketiga pemuda itu satu persatu. "Kalian telah melihat," katanya. Suaranya seperti gema wajan yang berhenti mendidih. "Kejujuran datang terlambat, tetapi kebenaran tak pernah hilang. Dunia akan menuntut kalian, entah di sini atau di luar sana." Tiba-tiba suara denting wajan berubah menjadi bisikan angin. Api di celah lantai meredup, wajan-wajan yang melayang turun perlahan ke tanah, dan kabut peikat menipis. Ruangan yang tadi seperti neraka berubah kembali menjadi kegelapan tanpa batas. Raka merasakan kakinya menginjak tanah yang lebih keras. Sekejap kemudian, ia mendapati dirinya berdiri di halaman langgar tua bersama Bayu dan Dion. Udara dingin malam Semarang kembali terasa normal, namun keringat dan rasa panas di kulit mereka tak hilang. Di kejauhan, azan subuh samar-samar terdengar. Bayu menatap tangannya sendiri. Bekas minyak masih jelas, meski tak lagi menyakitkan. Dion terisak pelan, menatap tanah seperti anak kecil yang kehilangan arah. Raka hanya menatap ke langit yang mulai memucat. Dadanya dipenuhi perasaan yang tak bisa ia jelaskan.
Mereka tahu itu bukan sekadar mimpi. Dapur gaib yang baru saja mereka lewati adalah pengadilan yang tak terlihat. Tempat Ratih menyingkap dosa, tempat kebenaran memaksa mereka berlutut. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menghapus malam itu. Satu-satunya yang tersisa hanyalah menanggung konsekuensi, menanti kapan dunia nyata akan menuntut mereka seperti arwah yang telah menuntut kejujuran. Dan di antara semilir angin pagi yang lembab, samar terdengar kembali denting wajan terakhir. Nada pamungkas dari musik kematian yang akan menghantui mereka. Bahkan setelah matahari terbit, suara itu memudar perlahan meninggalkan Raka, Bayu, dan Dion dalam keheningan yang berat, seolah alam semesta sendiri menahan napas. Mereka berdiri di halaman langgar, tubuh gemetar, pakaian basah oleh keringat dingin. Fajar mulai menyapu langit Tembalang dengan semburat oranye, namun sinarnya tak membawa ketenangan. Bayu menatap tangannya yang masih meninggalkan bercak kemerahan. Dion terisak seperti anak kecil, sementara Raka menunduk, seolah seluruh beban dunia menindih pundaknya. Mereka tidak berbicara, kata-kata sudah kehilangan makna. Di kampung, ayam berkokok dan para pedagang mulai bangun. Namun ketika ketiga pemuda itu melangkah pulang, setiap langkah terasa seperti meniti jalan pengakuan yang tak mungkin mereka hindari. Wajah-wajah tetangga menatap penuh tanya. Aroma minyak panas yang selama berminggu-minggu menghantui gang-gang sempit tiba-tiba lenyap, tergantikan bau tanah basah dan daun mahoni. Berita tentang kejadian aneh malam itu cepat menyebar. Warga melihat lampu-lampu berkedip serempak, mendengar desis wajan dari pasar yang seharusnya kosong. Beberapa orang bersumpah melihat kabut putih menari di sekitar dapur pasar, lalu hilang begitu saja. Tapi tidak ada yang bisa memastikan, hanya desas-desus yang menggantung di udara pagi. Menjelang siang, ketiga pemuda itu mendatangi kantor polisi dengan langkah gontai. Mereka menatap mata petugas jaga tanpa kata. Akhirnya Raka yang bicara lebih dulu, suaranya serak namun tegas. Kami ingin mengaku. Ruangan itu seketika senyap. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka seperti menyalakan api kebenaran yang selama ini tertutup. Mereka menceritakan setiap detail, tidak lagi menyembunyikan apapun. Tawa yang awalnya dianggap candaan, tindakan yang menyalahi batas, dan akhirnya kematian Ratih para petugas yang sejak awal meragukan bukti, kini hanya bisa terdiam mendengar pengakuan itu. Saat berita pengakuan mereka menyebar, kampung Tembalang diguncang. Warga berkumpul di balai desa, sebagian marah, sebagian tak percaya. Namun yang paling menohok adalah kesunyian yang menyelimuti pasar tempat Ratih dulu berjualan. Orang-orang lewat dengan wajah muram, seolah aroma minyak panas yang dulu mengusik kini tergantikan bayangan kesedihan. Sore harinya Busari berjalan seorang diri menuju dapur pasar yang telah lama sepi. Langkahnya pelan, membawa kenangan tentang putri semata wayangnya yang ceria. Pintu dapur kayu berderit lembut ketika didorong, dan wangi kedelai yang samar masih tercium, bercampur bau logam dan kayu tua. Ia berdiri di tengah ruangan yang dahulu ramai oleh tawa Ratih. Wajan-wajan tergantung diam, lantai yang dulu basah minyak kini kering dan berdebu. Tidak ada lagi denting sendok atau desis minyak, hanya keheningan yang hampir puitis. Namun Busari merasakan sesuatu, kehadiran lembut yang tak terlihat, seperti pelukan hangat yang pernah ia kenal Ratih. Bisiknya suara bergetar. Ibu di sini, hening, tetapi entah mengapa, air mata Busari mengalir bukan hanya karena duka. Ada ketenangan aneh yang menyelinap, seolah arwah putrinya mendengar dan menanggapi dengan diam. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Busari merasa tidak sendiri di luar dapur. Angin sore berdesir membawa aroma minyak goreng yang nyaris tak tercium. Lalu hilang begitu saja. Busari menutup mata, membiarkan angin itu melewati wajahnya. Dalam hatinya, ia tahu Ratih telah menemukan jalan pulang. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Ketiga pemuda itu resmi ditahan, menunggu proses hukum yang akan memutuskan nasib mereka. Warga kampung masih bergunjing, namun tidak ada lagi kejadian aneh. Tak ada denting wajan di malam hari. Tak ada kabut putih atau bau minyak panas. Pasar Tembalang perlahan hidup kembali. Meski bayang-bayang tragedi tetap melekat di setiap sudutnya, orang-orang kini melewati dapur pasar dengan sikap berbeda. Bukan sekadar tempat berjualan, melainkan pengingat bahwa keadilan kadang hadir dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Anak-anak yang dulu suka bermain petak umpet di sana kini menundukkan kepala setiap kali lewat, sementara para pedagang menyalakan dupa kecil setiap pagi, seolah memberi salam pada arwah Ratih yang dipercaya telah tenang. Busari tetap berjualan meski dengan langkah lebih pelan, setiap kali menyalakan kompor dan menuang minyak ke wajan.
Ia teringat tawa putrinya. Namun kini, tidak lagi dengan rasa perih semata. Ada kebanggaan yang samar bahwa Ratih, meski telah tiada, telah memperjuangkan keadilan dengan caranya sendiri. Suatu senja ketika langit Semarang memerah dan burung-burung kembali ke sarang, Busari berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap ke arah pasar yang perlahan diselimuti cahaya keemasan. Angin lembut membawa suara kehidupan. Tawa anak-anak, pedagang menutup lapak dan derap langkah warga. Ia menutup mata menghirup dalam-dalam. Tidak ada lagi aroma minyak gosong atau suara cekikikan lirih, hanya semerbak wangi tempe goreng yang baru saja matang. Harum sederhana yang dulu menjadi keseharian mereka. Dalam hati Busari berbisik, "Istirahatlah nak, kau sudah pulang." Dan di kejauhan seolah menjawab, wajan pasar Tembalang bergetar sekali. Denting pelan yang nyaris tak terdengar, seperti ucapan selamat tinggal yang penuh kasih. Kampung itu akhirnya memahami, dosa besar meninggalkan bayangan panjang. Namun kebenaran akan selalu menemukan jalan, meski harus melewati dapur terakhir tempat arwah seorang gadis menuntut keadilan yang tak dimengerti manusia. Malam merayap dan Semarang kembali tenang, tapi setiap kali angin membawa aroma tempe goreng ke ganggang kecil, warga Tembalang akan selalu teringat bahwa di balik rasa gurih dan wangi minyak, ada kisah yang mengajarkan mereka. Kejahatan tak pernah benar-benar hilang, dan keadilan, betapapun misterius, selalu datang pada waktunya.